Baik, kali ini kita akan membahas bagian yang berikut dalam turunan, yaitu turunan fungsi trigonometri. Yang khusus di sini yang dibahas adalah turunan sinus dan kosinus. Di sini kita akan menggunakan aturan-aturan turunan yang sudah kita bahas dalam video sebelumnya, dan tentu saja kita harus tahu dulu sebenarnya fungsi trigonometri. Nah, jika kita ingat kembali fungsi trigonometri di sebelumnya yang berasal dari misalnya, jadi ini yang pertama ya, fungsi trigonometri awalnya seperti ini. Ini sumbu X, ini sumbu Y. Lalu ini saya gambarkan sebuah lingkaran. Lalu di sini ada sebuah titik. Ya, titik saya tarik ini, dan ini jari-jarinya adalah 1, jadi titiknya ini adalah 1,0. Nah, jika ditanya nanti kira-kira berapa koordinatnya, kalau ini katakanlah sudutnya ini adalah T, saya buat ya, maka koordinatnya ini adalah X, Y, di mana nanti X-nya itu adalah cos T dan Y-nya adalah sin T, begitu ya. Jadi X-nya sama dengan cos T, Y sama dengan sin T, atau koordinatnya adalah cos T, sin T. Nah, itu awalnya fungsi trigonometri yang kita sudah pelajari di sebelumnya. Hal yang kedua yang mesti kita ingat lagi nanti sebagai alat ya untuk menyelesaikan turunan fungsi trigonometri adalah perlu kita ingat teorema yang sudah dibahas di sebelumnya, yaitu tentang limit ya. Jadi hal yang perlu diingat lagi, mesti diingat ya, satu ya, jadi ini harus diingat ini. Apa itu yang diingat itu? Yaitu jika misalnya limit H mendekati 0, sin H per H ini nilainya adalah 1 ya. Dan yang kedua adalah limit H mendekati 0 ya, 1 kurang cos H per H sama dengan 0 ya. Oke, jadi ini hal yang mesti diingat untuk menyelesaikan atau menghitung nilai turunan untuk sinus dengan kosinus. Oke, nah saya langsung membuat teorema ya. Jadi yang pertama di sini adalah teorema yang pertama adalah ada fungsi, misalkan ada fungsi
fx sama dengan sin x ini mempunyai fungsi turunan pertama atau turunan pertama dx fx atau dx sin x ini sama dengan cos x. Yang pertama ya. Jadi artinya kita membuktikan turunan dari sin x adalah cos x. Nah, langsung saja kita buktikan. Jadi kita akan buktikan dengan menggunakan tentu saja konsep limit ya, konsep limit. Jadi dx sin x itu sama dengan limit h mendekati 0 sin x tambah h kurang sin x per h ya. Selanjutnya ini sama dengan limit h mendekati 0. Kita menyelesaikan ini sin x tambah h ini jika kita ingat kembali, yaitu rumus jumlah dan selisih sudut ya. Itu sin x tambah h ini kita ubah menjadi sin x cos h ditambah cos x sin h lalu dikurang dengan sin x. Kemudian ini semua adalah per h. Oke. Selanjutnya yaitu limit h mendekati 0. Nah, perhatikan yang ini ya. Perhatikan yang ini dengan yang ini. Ada yang bisa saya keluarkan di situ menjadi ya, saya ambil langsung min sin x nya, min sin x dalam kurung tentunya, maka ini yang ini akan berubah menjadi min sin x ya, min sin x. Jadi 1 kurang, jadi saya ambil dari sini ya, jadi dari min sin x yang di kanan ini, yang ini 1 kurang cos h ya, 1 kurang cos h per h ya, ditambah, nah kalau yang ini tetap saja ya, cos x sin h per h ya. Selanjutnya sama dengan limit h mendekati 0 nah ini sebenarnya boleh dikeluarkan min sin x nya ya di depannya, min sin x lalu dalam kurung ya, limit h mendekati 0 1 kurang cos h
H per H ditambah, jadi ini menggunakan aturan untuk turunan kemarin ya, dalam video sebelumnya, itu sama saja dengan tambah limit H mendekati 0. Boleh juga dikeluarkan langsung cos X nya ya, jadi ini cos X kali limit H mendekati 0 sin H per H. Oke, maka ini sama dengan, kalau kita perhatikan tadi yang saya tuliskan di sebelumnya, yaitu alat yang ini ya, perhatikan limit H mendekati 01 kurang cos H per H sama dengan 0, maka bisa kita lihat, aplikasikan langsung ke sini ya, menjadi min sin X kali 0 ya, kali 0 ditambah cos X kali limit H mendekati 0 sin H per H. Jadi ini, itu nilainya adalah 1, jadi kali 1. Nah, maka hasilnya ini adalah cos X. Oke, jadi dx sin X adalah cos X. Jadi sudah terbukti ya, jadi turunan pertama dari sin X adalah cos X. Oke, itu yang pertama ya, itu yang pertama. Dan yang kedua akan kita lihat juga ya, dari fungsi trigonometrinya ini ya, yang ini ya, cosnya sekarang. Jadi saya tulis lagi teorema ya, teorema Oke, teoremanya adalah sama dengan yang pertama tadi, adalah fungsi fx misalnya, fungsi fx sama dengan cos X mempunyai turunan pertama, turunan pertama dx cos X itu sama dengan min sin X ya. D cos X atau turunan pertama dari cos X adalah min sin X. Oke, akan kita buktikan lagi. Bukti ya, kita gunakan lagi konsep limit ya. Jadi dx cos X sama dengan limit H mendekati 0 cos X tambah H kurang cos X per H ya. Lalu sama dengan, kita gunakan juga rumus jumlah selisih sudut untuk jumlah cos X tambah H ya, limit H
H mendekati 0. Ini kalau Anda masih ingat ya, cos X cos H tambah menjadi kurang ya, sin X sin H, lalu dikurangi dengan cos X per H sama dengan limit H mendekati 0 sama dengan yang tadi ya, jadi dikeluarkan dia min cos X nya, di min cos X, lalu ini dalam kurung ya, 1 dikurang cos H per H, jadi ini ya yang diselesaikan itu, lalu dengan kurangi dengan sin X kali sin H per H sama dengan, kita keluarkan min cos X ini karena dia sebagai konstanta sekarang ya, min cos X kali limit H mendekati 0, 1 kurang cos H per H kurang sin X kali limit H mendekati 0 sin H per H. Oke, sama dengan, kita ingat kembali atau kita perhatikan kembali ke atas tadi, limit 1 kurang cos H per H itu adalah 0 ya, jadi kali 0, lalu dikurangi dengan sin X kali, nah ini nilainya ini adalah 1, maka hasil akhirnya adalah min sin X, sehingga dapat kita tulis ulang bahwa dx cos X itu sama dengan min sin X, atau turunan pertama dari cos X adalah min sin X. Oke, ini adalah turunan dari sinus dan kosinus untuk fungsi trigonometri ya, trigonometri. Nah, kita ambil satu contoh ya, contoh soal. Contoh soal. Oke. Ya, ditanyakan di sini adalah carilah turunan dari atau dx dari 3 sin X kurang 2 cos X. Ini contoh sederhana ya sebenarnya. Oke, langsung kita cek hasilnya. Penyelesaian. Nah,
kita cukup melihat yang tadi ya, yang di atas tadi, apa turunan sinus dan apa turunan cos. Jadi tidak ada masalah sebenarnya di sini. Jadi dengan menggunakan aturan turunan ya, jadi maka dx 3 sin x kurang 2 cos x. Oke, kita gunakan aturan turunan. 3-nya bisa dikeluarkan menjadi 3 dx sin x kurangi dengan 2 dx cos x. Maka ini sama dengan 3 kali turunan sin x tadi, dx sin x ya. Nah ini yang ini ya, itu turunan sin adalah cos. Jadi cos x kurang 2 turunan cos x tadi adalah min sin x. Maka hasil akhirnya adalah 3 cos x tambah 2 sin x. Oke, ya, jadi ini penyelesaiannya untuk soal sederhana di atas. Oke. Nah, kalau seandainya misalnya ditanyakan soal yang lain misalnya ya. Jadi ini saya ambil contoh soal yang kedua. Ya, contoh soal lagi. Nah, katakanlah yang ditanya itu adalah dx dari tangen x sama dengan berapa? Itu pertanyaannya ya. Oke, itu pertanyaannya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan ini? Ya, kita tuliskan dulu di sini penyelesaian. Oke, penyelesaiannya adalah dx tangen x. Kalau kita ingat di materi yang sudah kita pelajari atau pernah kita pelajari bahwa tangen itu adalah merupakan sin x per cos x. Oke. Lalu kalau kita ingat lagi bagaimana cara menurunkan bentuk yang namanya fx per gx atau u per v, kalau biasanya juga disebut begitu ya. Kalau lebih sederhananya mungkin karena kita ingat y sama dengan u per v, bagaimana menurunkannya? Y aksen sama dengan u aksen v kurang uv aksen per v kuadrat, kira-kira seperti itu ya. Nah, u-nya di sini adalah sin x, v-nya adalah cos x. Nah, kalau ikuti ini, kita ikuti cara ini ya, maka bisa langsung kita selesaikan. Ini adalah dx itu menyatakan u aksen ya, dx u aksennya dx sin x ya, lalu dikalikan dengan v-nya, v-nya cos x, lalu dikurangi dengan cos x kali dx ya. Ini ada kesalahan ya, ini adalah sin x
kali dx cos x per cos x dikuadratkan. Oke, maka langsung saja dx sin x, turunannya sin x tadi adalah cos x kalikan dengan cos x kurang sin x kali turunan cos x adalah min sin x, lalu per cos kuadrat x sama dengan cos x kuadrat ya, ini sama dengan cos kuadrat x tambah sin kuadrat x per cos kuadrat x, lalu sama dengan cos kuadrat x tambah sin kuadrat x itu nilainya adalah 1 per cos kuadrat x, atau sama dengan sepercos itu adalah secant ya, jadi secant kuadrat x. Nah, kalau begitu bisa kita menuliskan bahwa dx dari tangin x adalah secant kuadrat x. Oke.